PKM, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Ketua MGMT Kabupaten Sampang atau yang mewakili, serta Bapak Ibu Guru MGMT Kimia Kabupaten Sampang yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, hidayah, serta inayahnya, sehingga pada pagi hari yang cerah ini, kita bisa bertatap maya pada pagi hari ini dalam acara pelatihan pembelajaran bagi guru-guru MGMT Kimia Kabupaten Sampang dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga dan sahabatnya, serta kita khususnya umat muslim yang mengikuti jejaknya sampai datangnya hari pembalasan. Saya sebagai pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada pagi hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan, acara kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UNESA. Adapun acara yang ketiga yakni sambutan-sambutan, acara keempat yakni pembacaan doa. Adapun acara kelima yakni pemberian materi PKM dan tanya jawab, acara selanjutnya yakni diskusi dan penugasan, dan acara yang terakhir adalah penutupan. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan doa, agar acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar hingga selesai nanti, dan senantiasa mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UNESA. Kepada operator yang bertugas, kami persilahkan.
Acara selanjutnya yakni sambutan-sambutan. Acara selanjutnya yakni sambutan dari Ketua MGMP Sampang atau yang mewakili. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Sri Oktavia Setianingsih SPD. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu tim PKM UNESA, yang kami banggakan teman-teman MGMP Guru Kimia SMA Sampang, dan yang kami banggakan teman-teman guru kimia MA dan SMK. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat sempat kepada kita sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pelatihan PKM dari UNESA. Sholawat serta salam tidak lupa kami curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberi kita sehat dan memberi pencerahan kepada kehidupan kita. Bapak Ibu tim guru, tim dosen UNESA, kami mewakili panitia dan mewakili ketua MGMP yang kebetulan posisinya belum tergantikan. Sampai hari ini kita masih belum reorganisasi Bapak Ibu. Cuman karena kita sudah MOU dengan pihak UNESA, bagaimanapun kegiatan ini harus terlaksana. Kami apresiasi tinggi dengan diberinya kesempatan kepada kami guru-guru kimia Sampang untuk bisa menimba ilmu secara gratis. Kami sampaikan terima kasih khusus kepada Ibu Rusmini yang cukup aktif, bahkan kami awalnya sampai tidak, istilahnya kebingungan ini gimana, mau dilanjut apa enggak, seperti itu. Tapi Ibu Rusmini tetap memberi peluang dan menyemangati kami. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Insya Allah teman-teman guru kimia Sampang siap menerima ilmu dari tim dosen PKM UNESA. Sekian Ibu dari kami, mohon bimbingannya. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Sri Oktavia Setianingsih SPD atas sambutan yang telah diberikan. Simak bersama materi PKM 2 yang akan disampaikan oleh Ibu Berta Yonata MPD. Pada materi PKM 2 ini yaitu pelatihan pembuatan LKPD eksperimen sederhana dalam upaya edukasi guru kimia di Kabupaten Sampang pada pembelajaran blended learning. Kepada Bu Berta Yonata MPD, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Erdina. Oke. Baik, Bapak Ibu dari MGMP Sampang, terima kasih atas partisipasinya. Karena PKM ini merupakan salah satu kewajiban kami juga untuk bisa menyalurkan gitu ya ilmu-ilmu yang ada pada kami dan apakah memang dibutuhkan oleh Bapak Ibu di lapangan. Sehingga ada sumbangsih bagi kami dan juga kami juga menerima manfaatnya dari kegiatan ini. Bapak Ibu yang kami hormati,
Untuk materi yang kedua, saya izin untuk share screen dulu. Sebenarnya untuk materi ini, saya yakin Bapak Ibu sudah terbiasa gitu ya. Sudah sangat sering sekali memanfaatkan hal ini. Hanya saja mungkin kita perlu diskusi lagi berkaitan dengan apa saja yang menjadi kendala juga oleh Bapak Ibu sekalian. Tim kami ada 4, yaitu saya sendiri serta Yonata MPD. Ini kebetulan ya, saya paling muda di sini, jadi saya yang bukan menjadi ketua, tapi ini diberikan amanah untuk memberikan ide-ide dulu di PKM ini, dan saya dibantu oleh Bapak Dr. Ismono, mohon maaf typo, Bapak Dr. Ismono MS, Ibu Dr. Utia Aziza MPD, dan Ibu Dr. Mitalis MSI. Beliaunya juga sudah hadir di Zoom ini. Jadi pelatihan pembuatan LKPD eksperimen sederhana ini sebenarnya juga merupakan pengalaman kami gitu ya, di universitas. Jadi pada tahun kemarin itu Maret, kalau saya tidak salah itu baru 5 pertemuan ya, 5 minggu, kemudian langsung minggu depannya tanggal 16 Maret 2020 universitas mengharuskan kegiatan pembelajaran dilakukan secara daring. Ini kami karena di kimia ya mau tidak mau juga kami harus mengikuti, dan pasti ada shock juga di sini. Kenapa? Karena biasanya kegiatan praktikum itu bisa dilakukan di minggu kedua sampai minggu ke-15 gitu ya, di antara minggu-minggu tersebut. Ada juga praktikum yang dilakukan itu setelah minggu ke-7 atau bahkan setelah UTS, setelah minggu ke-8. Padahal minggu ke-5 itu adalah minggu terakhir pada saat itu, dan kami juga akhirnya juga berimprovisasi, sama juga Bapak Ibu sekalian yang ada di SMA ataupun SMK. Sebenarnya Bapak Ibu juga sudah menyadari apa itu eksperimen, gitu ya. Mencobanya tidak hanya sekedar asal mencoba, tapi ada dasar teori yang diikutkan di situ. Apakah eksperimen itu sama seperti kita membuat kue, sama seperti kita membuat makanan tertentu? Itu sebenarnya mirip ya. Cuman bedanya kalau eksperimen di kimia malah tidak boleh kita incip makanannya, tidak boleh kita incip minuman yang sudah kita eksperimenkan. Menurut KBBI, eksperimen ini adalah percobaan yang bersistem dan berencana. Yang tujuannya adalah membuktikan kebenaran suatu teori atau mungkin klaim atau lain sebagainya. Jadi inline dengan apa yang disampaikan oleh Bu Rusmini tadi. Kalau ada klaim, saya tidak setuju. Kenapa? Basicnya adalah mungkin basicnya adalah hasil eksperimen yang dia lakukan sendiri, atau mungkin dari hasil studi literaturnya dia, atau mungkin dari studi literatur itu literaturnya berasal dari hasil eksperimen atau dari hasil penelitian. Jadi akan lebih menguatkan lagi argumentasi tadi. Tidak hanya sekedar pokoknya dari ini gitu kalau orang Jawa. Ya, kalau orang Jawa bilang itu tuku jare ya, oleh BE gitu kan. Tuku jare oleh BE. Kalau saya bisa merangkum dari beberapa pendapat dari beberapa ahli, dikatakan bahwa eksperimen itu suatu tindakan yang dilakukan untuk mengecek atau mungkin untuk menyalahkan atau untuk meyakinkan suatu hipotesis, atau juga untuk mengenali hubungan sebab akibat antara gejala-gejala yang muncul. Ya. Dan semuanya itu
kembali lagi harus dilakukan secara bersistem dan berencana. Oke, nanti seperti kalau kita hanya coba-coba trial dan error saja, yaitu levelnya level yang lebih rendah karena tanpa ada dasar teori yang menguatkan. Ini saya ambil dari Bach, di mana Bach menyampaikan suatu hubungan antara teaching processes, learner, scientific ideas, and human element. Ya, ini yang ada di lingkaran paling tengah, pusatnya adalah di learner atau pembelajar, pembelajar di siswa, peserta didik. Kalau pembelajar ini guru, ya. Kemudian teaching processes, kegiatan proses pengajarnya, scientific idea, ide-ide yang ilmiah, dan yang terakhir adalah unsur dari manusia itu sendiri. Di mana untuk eksperimen ini condong kepada scientific ideas, jadi lebih pada ide-ide scientific, ide-ide yang lebih ilmiah. Ya, beda kalau dengan motivasi. Kalau motivasi itu lebih condong ke bagaimana proses mengajarnya, bagaimana proses belajar mengajar. Kemudian kalau di human element ini misalkan apa hubungan antara kimia itu dengan everyday life di dalam kimia, itu masuk ke dalam human element. Menurut Bach juga, jadi kimia ini berkembang menjadi ilmu eksperimen dalam dunia pendidikan kimia. Ini fungsinya harus diterapkan. Mengapa? Karena memang fungsi dari eksperimen ini salah satunya yang menguatkan yang lain tadi yang di dalam jaring-jaring tadi, menguatkan motivasi, ya, kemudian juga sebagai teaching prosesnya adalah simulasi atau ilustrasi, ya. Jadi kombinasi di antara bisa meningkatkan motivasi peserta didik, kemudian juga bisa menunjukkan itu abstrak sebenarnya. Itu yang seringkali saya agak tidak setuju kalau kimia itu dianggap abstrak, ya. Kita tiap hari menghirup udara, itu kan udara kan tidak abstrak sebenarnya. Kita hanya tidak bisa melihat, yang kita bisa rasakan itu adalah gejalanya. Kemudian HCl itu kan bukan sesuatu yang abstrak, ya, bisa kita sentuh. Kalau mau nyentuh HCl, meskipun tidak boleh menyentuh secara langsung. Yang abstrak adalah molekulnya, bagaimana reaksinya antar molekul ini yang abstrak, karena memang sampai sekarang tidak ada instrumen yang dapat melihat bahwa atom ini bentuknya seperti ini, gitu. Ya. Bisa lihat adalah gejalanya, sehingga muncul yang disebut dengan atom, ya, karena masih teori, belum sampai kepada suatu kenyataan yang benar-benar bisa kita lihat. Oh, berarti kalau yang benar ini atomnya itu milik si A atau si B atau si C. Kemudian menurut Bach juga bahwa eksperimen dan proses konstruksi pengetahuan ini merupakan salah satu peran penting dari eksperimen di dalam kimia, ya, dalam pendidikan kimia. Kenapa? Karena untuk digunakan untuk memperoleh, ya, pengetahuan secara saintifik, empiris atau based on activity, atau berdasarkan pada prakteknya, ya, empiris. Karena semuanya digunakan untuk membuktikan hipotesis di bawah kondisi yang terkontrol. Ya, misalkan Bapak Ibu sekarang seperti yang tadi disampaikan Bu Rusmini, sekarang semua orang tuh ahli di bidang COVID, gitu ya. Batuk sedikit, wah ini pasti COVID, karena salah satu tandanya COVID itu adalah batuk. Loh, kan salah satu. Salah banyaknya kan masih belum kita cek lagi. Ya, jadi faktanya masih satu. Nah, fakta yang lain belum kita kombinasikan menjadi suatu kesatuan yang bisa menjadikan argumentasi yang atau pembuktian yang berdasarkan pada fakta yang empiris. Ini menurut
Leonardo da Vinci. Siapa Leonardo da Vinci? Ini ternyata dia juga seorang filsafat ya, filosof dia. All sciences are vain and full of error. They are not born of experience, mother of all certainty, and that are not tested by experience. Ya, jadi di sini dikatakan oleh Leonardo da Vinci ini bahwa semua ilmu alam ini penuh dengan ketidakbenaran gitu ya, error, banyak errornya yang tidak terlahir dari suatu pengalaman. Ya. Jadi makanya harus benar-benar bahwa eksperimen yang kita lakukan benar-benar terkontrol, terplanning dengan benar. Kenapa? If you fail to plan, you plan to fail. Ya. Jika Bapak Ibu gagal dalam merencanakan eksperimen pastinya, maka Bapak Ibu sudah merencanakan suatu kegagalan. Nah, pesan penting di situ. Jadi ketika kita memilih atau menyusun lembar kerja, apalagi untuk siswa peserta didik, Bapak Ibu harus nyoba dulu. Jangan-jangan salah. Jangan-jangan tujuan pembelajarannya tidak bisa kita capai melalui praktikum itu. Ya, sehingga kalau Bapak Ibu masih ingat, kita mesti ngecek mulai kompetensi dasar, kemudian merumuskannya ke dalam indikator pencapaian kompetensi, kemudian turun ke dalam tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu bisa merangkum lagi menjadi pengalaman belajar yang diharapkan untuk bisa dilalui oleh peserta didik kita. Di dalam desain eksperimen ini juga muncul beberapa istilah, salah satunya adalah variable. Ya, dari bahasa Inggris, variable, vary itu beragam ya, bisa diubah-ubah. Able itu bisa atau dapat. Jadi variable itu adalah dapat diubah-ubah. Seperti yang kemarin juga sudah Bapak Ibu isi di dalam berita, sebenarnya itu kan saya hanya ingin merefresh kembali apa sih variabel. Mengapa kita butuh untuk mengontrol variabel? Mengapa kita harus butuh memanipulasi hanya satu variabel dulu? Ya, jangan sampai 5 variabel kita ubah-ubah kemudian kita yakinkan bahwa oh ini hal ini atau kenyataan ini karena adanya perubahan pada variabel A, B, C, D, E. Padahal belum tentu variabel A yang mempengaruhi. Bisa jadi hanya variabel B saja yang mempengaruhi. Jadi penting sekali dalam eksperimen yaitu perencanaan. Kalau tidak, maka Bapak Ibu sudah merencanakan suatu kegagalan. Ini quote of the day gitu ya. If you fail to plan, you plan to fail. Ya, ini kita coba refresh kembali ini secara bahasa mudahnya gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu nanti juga menyusun LKPD, mungkin siswa tidak paham dengan istilah variabel, ya Bapak Ibu bisa mengubahnya dengan kalimat yang lebih sederhana dan bisa diterima oleh mereka. Ini beberapa istilah mungkin hanya perbedaan istilah saja, ada yang menyebutnya variabel manipulasi, ada yang menyebutnya sebagai variabel bebas, ada yang menyebutnya variabel respon, ada yang menyampaikan adalah variabel terikat, ya, dan ada variabel kontrol. Dan secara umum ada 3 macam variabel yang kita diskusikan, yaitu variabel manipulasi yang memang sengaja diubah. Dan mohon dicermati bahwa dalam satu eksperimen ini hanya boleh ada satu variabel yang diubah. Ya, kembali lagi hanya satu saja yang diubah. Kalau saya punya 5 variabel yang ingin saya manipulasi, oke boleh, tapi satu-satu dulu aja. Yang lain kita kontrol, yang lain kita buat tetap. Oke, ini saya mengambil foto. Nah, ini saya jauh-jauh terbang keluar ya. Dulu belum ada pandemi, jadi boleh jalan-jalan keluar. Ini saya ambil dari salah satu lab, analytical laboratory, tapi ini untuk
satu kelas, jadi dihuni oleh 25 peserta didik, 25 mahasiswa. Kemudian satu mahasiswa itu menempati satu ruang sendiri-sendiri. Jadi ini yang saya berandai-andai jika di jurusan saya modelnya seperti ini, alangkah luar biasanya gitu ya. Ini koasnya, ini yang kalau saya boleh tunjuk, ini yang gambar sebelah kiri. Nah, ini koas ini Bapak Ibu, bayarannya koas ini dia bisa membayar asuransi, dia bisa kalau di sana hangoutnya bisa di Starbucks gitu ya. Koas kita ya berbeda ya dengan koas yang di sana, mereka asuransi sudah dijaga. Ini eksperimen yang dilakukan secara individu ya. Ini bidangnya Bu Rosmini, Bu Tia ini, yaitu di saya kalau tidak salah ini dia ngecek kation ya, nah kation anion ini yang dia lakukan. Jadi ini menunjukkan ke koasnya. Kemudian dia juga bisa ini mengambil alat sendiri, mengambil bahan sendiri, dia kerja di laboratorium. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan di masa seperti sekarang ini? Kemudian juga kita juga harus dituntut di era industri 4.0, di society era 5.0 gitu ya. Di mana di era society 5.0 ini digitalisasi juga menjadi salah satu hal wajib. Ya. Namun kalau saya boleh menyampaikan, digitalisasi itu luar biasa bagusnya, luar biasa sangat membantu. Namun, gitu ya, ada satu dua hal yang mungkin terlewatkan ketika kita mendigitalisasi atau membuat virtual kegiatan praktikum, kegiatan eksperimen. Apa itu? Yang pertama adalah kemampuan hands-on activity. Kalau kita melakukan praktikum virtual, maka kemampuan siswa hanya bisa klik kanan, klik kiri. Bagaimana cara memipet? Oh, tidak perlu, tidak penting, karena diklik saja. 11-12 dengan gamers. Gamers yang sekarang mungkin apa? Free Fire atau Mobile Legends atau PUBG ya. Hanya klik kanan, klik kiri. Geser sedikit ke sana, geser sedikit ke sini. Tapi kemampuan bagaimana dia mengoperasikan pipet, bagaimana dia bisa mengoperasikan burette, itu akan menjadi berkurang. Kemudian apa yang bisa kita lakukan? Ya, sehingga yang saya munculkan di dalam tema di sini bukan di virtual laboratory-nya, namun saya lebih condong ke eksperimen yang bisa dilakukan siswa dengan alat bahan yang mereka bisa peroleh di sekitar mereka. Saya yakin Bapak Ibu pernah melakukannya. Kita mengangkat kearifan lokal, ya, mengangkat kearifan lokal. Misalkan kalau saya tidak di daerah Jawa lah, kita jalan-jalan ke Bali gitu ya. Di Bali itu ada kearifan lokal, yaitu misalkan mereka sering melakukan sembahyang menggunakan bunga. Salah satu bunga yang sering digunakan adalah bunga pacar air, ya, yang sering kalau zaman saya kecil dulu pacar air itu saya tumbuk kemudian saya tempel di buku untuk bisa menghasilkan warna. Semakin lama warnanya semakin gelap. Nah, ini juga bisa digunakan sebenarnya untuk salah satu aktivitas yang berkaitan dengan eksperimen kita, yaitu indikator alami. Nah, kita bergeser lagi di daerah Kediri. Di daerah Kediri, di berapa 3-4 tahun yang lalu ya kami ke Kediri untuk melaksanakan
melaksanakan PKM juga, bedol fakultas waktu itu di kami di Kediri. Ketika di Kediri itu teman-teman mesti berpikir bahwa ini tahu pong, kalau nggak gitu tahu kuning gitu yang diserbu. Ya, tahu kuning, Bapak Ibu tahu pasti logikanya warna kuningnya berasal dari kunyit gitu ya. Yakin apakah itu dari kunyit atau tidak? Gitu. Oh ternyata kita bisa mengeceknya dengan menggunakan sifat-sifat indikator alami kunyit, perubahan warna yang terjadi jika ada penambahan pH atau ada penurunan pH atau penambahan asam basa gitu kalau mudah. Geser lagi mungkin kita ke daerah yang lebih umum di Jawa itu adalah nasi kuning, itu bisa juga digunakan. Jadi kearifan-kearifan lokal yang bisa diangkat. Oke, percobaan yang lain misalkan. Bapak Ibu ingat mungkin ya, beberapa waktu yang lalu tuh heboh ada seorang siswa yang dia menemukan ini ada baterai alami gitu, dari pohon kedondong gitu ya. Sudah heboh. Itu yang saya rasa inline juga dengan disampaikan Guru Sumi tadi, kemampuan argumentasi. Coba diperhatikan, itu kan sebenarnya penggunaan sel volta. Apakah itu menjadi sesuatu yang luar biasa? Kalau luar biasa, mengapa tidak kita kembangkan menjadi sumber daya listrik alternatif? Ternyata kan tidak. Kenapa? Karena beredar informasinya terlalu huru-hara di depan, tapi ketika dicek terakhir, oh iya ya, ini kan hanya itu gitu ya. Karena juga pasti akan membuktikan elektroda, dan itu bukan hal yang murah. Mungkin yang paling murah kita bisa menggunakan seng dan tembaga gitu ya, yang biasa kita lakukan. Namun apakah bisa bertahan sekian tahun? Karena Bapak Ibu ingat mesti akan terjadi reaksi di tembaganya dan juga di sengnya. Oke, baik, saya izin stop share dulu. Saya izin untuk menunjukkan contoh ya. Contoh di LKPD eksperimen sederhana. Ini sangat sederhana karena memang saya belum membumbui dengan yang luar biasa menarik. Saya juga belum mempercantiknya. Jadi belum dikasih video, belum dikasih apapun ini. Ini saya ambil yang karena saya paling suka dengan laju reaksi ini. Karena biasanya mahasiswa tuh mengambil materinya di laju reaksi, jadi saya coba kuliti di laju reaksi ini. Oke, ini contohnya. Ya, ini yang dilakukan ketika di masa pandemi. Meskipun ada perubahan kurikulum untuk masa pandemi, tapi saya rasa tidak ada salahnya kalau aktivitas-aktivitas laboratorium sederhana ini, eksperimen sederhana ini bisa dilakukan juga oleh siswa. Apalagi kalau kita lihat di kurikulum 2013, pasti tetap ada beberapa model pembelajaran yang bisa diacu, salah satunya adalah inquiry, ada discovery learning, ada PBL, ada PJBL. Nah, ini saya ambil yang di salah satu aja, bisa di inquiry-nya di sini. Fenomenanya sederhana, dan ini serta didik bisa cari, ya beli di tetangganya yang jual vitamin C, ya, yang murah, isi berapa itu, 50 itu sekitar 6 ribuan. Kalau sekarang vitamin C yang agak mahal, agak tambah mahal karena sekarang lagi banyak peminatnya Bapak Ibu ya, jadi pakai yang murah saja. Kemudian menggunakan betadine. Ini kalau saya memperagakan biasanya Bapak Ibu kalau di sekolah itu ada kotak P3K, kalau dicek betadine-nya itu sudah kadaluarsa atau belum. Ya, yang kadaluarsa bisa diambil, ini bisa digunakan untuk praktikum sederhana di sini.
Ya, ini luas permukaan juga bisa digunakan untuk praktikum apa itu namanya, pengaruh suhu juga terhadap laju reaksi. Kalau ini saya ambil yang luas permukaan saja. Satu tablet vitamin C dan satunya satu tablet tapi dihancurkan menjadi satu. Selanjutnya saya minta mereka untuk mencari variabel-variabel dulu di dalam fenomena tadi. Baru kemudian dari variabel-variabel itu membuat rumusan masalah. Di halaman sebelumnya sudah dituliskan rumusan masalah itu seperti apa gitu ya. Terdiri dari dua variabel paling tidak, yaitu variabel manipulasi dan variabel respon, dan dihubungkan menggunakan suatu pertanyaan, dan hubungannya itu jelas apakah variabel manipulasi ini mempengaruhi variabel respon atau tidak. Nah, sebelum membuat rumusan masalah, ya, jadi ini tetap eksperimen sederhananya dapat, kemudian KPS-nya juga dapat, keterampilan berpikir kritisnya dapat, tadi juga argumentasinya dari Bruce Willis juga dapat. Ini kenapa? Di poin ketiga di sini, sebelum mereka membuat hipotesis, mereka harus mencari dulu informasi di literatur yang sudah mereka peroleh literaturnya. Ini juga menjadi salah satu poin penting sebelum menyusun hipotesis. Ini yang sering juga terlewat, Bapak Ibu. Setelah merumuskan masalah langsung hipotesis. Wah, jadi seperti siswa ini diajak menjadi cenayang. Jadi sebelum mereka membuat hipotesis, ajak mereka untuk membaca dulu, literasi dulu. Adakah informasi yang sesuai dengan fenomena ini, kemudian mencari hubungan antar variabel tadi, hubungannya seperti apa, baru kemudian mereka bisa menyusun hipotesis. Ya, dan ini selanjutnya seperti praktikum. Nah, yang analisis ini saya coba menghubungkan dengan matematisnya, jadi paling tidak matematikanya dapat juga mereka untuk menghitung luas permukaan. Ya. Hubungannya apa antara bentuk permukaan tadi dengan bentuk serpihan sampai bentuk serput. Ini mereka menghubungkan. Jadi luas permukaannya bidang sentuh ketika bereaksi ini yang mereka coba cari. Ya. Oke, Bapak Ibu, jadi saya lebih fokus di sini adalah pada fenomena ini yang menggunakan alat bahan yang bisa mereka peroleh di rumah. Tidak berbahaya dan secara hands-on activity mereka dapat, hands-on activity-nya juga dapat. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti kita lebih banyak diskusi, ada sekitar 2 jam lebih untuk kita diskusi bersama. Semoga diskusi ini membawa manfaat nanti ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Elvina. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Berta Yonata MPD atas materi Bu yang telah disampaikan, yakni pelatihan pembuatan LKPD eksperimen sederhana dalam upaya edukasi guru kimia di Kabupaten Sampang pada pembelajaran blended learning. Untuk acara selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu Guru MGMP Kimia Kabupaten Sampang untuk mengajukan pertanyaan terkait materi PKM 1. Menjawab keluh kesahnya Bu Dewi gitu ya. Jadi Bu Dewi, jadi sebenarnya kalau masalah waktu memang boleh sudah aturan gitu ya, dengan aturan waktu yang hanya sekian JP gitu ya. Namun yang bisa Ibu gunakan adalah mungkin kita tidak bisa full semua materi harus kita menggunakan eksperimen atau praktikum atau aktivitas laboratorium. Mungkin Ibu coba pilih 1-2 kompetensi yang memang sangat dibutuhkan untuk mereka bisa
berkelanjutan kemudian untuk materi berikutnya atau untuk sebagai prasyarat untuk materi yang lain, itu bisa pilih. Itu yang pertama kalau hanya masalah waktu ya yang masih kurang. Kemudian yang kedua, Ibu bisa menggunakan, ini bukan penugasan, tetapi seperti project. Gitu. Seperti project. Ibu bisa menggunakan seperti project PJBL ya, project based learning yang bisa mereka memanfaatkan tidak hanya waktu praktikum di sekolah saja. Kemudian karena ini menggunakan eksperimen sederhana, Ibu kan juga bisa meminta mereka untuk mengeksplor bahan-bahan yang bisa mereka peroleh di sekitar mereka. Ya, jadi itu yang bisa saya tambahkan. Kemudian apalagi dengan model blended learning seperti sekarang, Bu, jadi itu menurut saya lebih fleksibel karena Bu, saya mungkin pagi ada kelas, oke, nanti agak siang sedikit Anda bisa melakukan praktikum sederhana sendiri ya, bisa difoto atau bisa di video Anda unggah di drive, kirim drive-nya ke saya, share link-nya ke saya, nanti saya coba cek ya. Jadi waktunya lebih fleksibel. Justru itu kemampuan society mereka di 5.0-nya meningkat karena digitalisasi mereka juga bisa gunakan. Kemudian di era industri juga mereka bisa mencapainya. Kalau kita hanya waktunya nggak cukup, kemudian hanya terpaku saja di ruang kelas, di ruang laboratorium, itu yang memang menjadikan beban bagi kita. Ya. Kalau mereka dikasih tugas, tolong jangan disebut itu sebagai tugas. This is a project gitu. Kalau project itu kan mereka merasa senang. Itu yang mungkin perlu kita ubah mindset kita. Jangan menganggap bahwa ini adalah mesti tugas. Kalau dikerjakan selain di sekolah itu mesti namanya tugas. Mungkin mindsetnya kita ubah. Karena tugas itu mesti identik dengan beban. Tapi kalau proyek itu kan menyenangkan bagi mereka. Kalau Ibu, kalau saya sering lihat film-film di luar gitu kan mesti dia punya week of science gitu ya, minggu sains, minggu untuk pameran gitu ya, diundang. Kalau ketika tidak dalam kondisi seperti ini tuh bapak ibunya diundang, diminta untuk melihat hasil eksperimen mereka ya. Sampai film kartun pun tuh ada, film animasi itu Big Hero 6 itu suka anak-anak saya ya. Jadi dia membuat project ditampilkan di sekolah. Proyeknya di rumah, dan dia tidak merasa itu sebagai beban, karena dia tidak merasa itu sebagai tugas, tapi sebagai proyek. Ya, mindset itu yang mungkin sedikit demi sedikit coba kita alihkan. Jadi sambil mengeksplor, sambil kita melihat kondisi yang ada di sekitar kita, kita bisa memanfaatkan itu sebagai lahan untuk mencari informasi, menguatkan bukti-bukti untuk bisa memperkuat materi atau konsep yang sedang kita pelajari. Mungkin itu Bu Dewi. Ini ada Bu Tia, Bu Mitarles mungkin bisa menambahkan. Ya. Itu kembali lagi saya itu mindset tuh kalau sudah selesai di sekolah itu berarti dianggap tugas dan dianggap beban. Padahal proses berpikir kita itu kan tidak hanya di sekolah mentok, itu aja. Ya, itu Bu Dewi. Ya Bu, terima kasih. Jadi kimia itu menyenangkan. Iya. Kimia itu menyenangkan gitu aja. Berarti mindsetnya ya Bu yang diubah. Iya betul, sedikit demi sedikit kan siswa. Iya betul. Ini adalah fun gitu ya. Jadi tidak sekedar, waduh kalau saya itu harus kena HCl, kena ini, waduh ini kan sudah beban. Tapi coba kita cari di sekitar kita. Ada loh bahwa fenomena yang di laboratorium itu kan memang dibawa dari fenomena yang ada di sekitar kita. Kita hanya membawanya di laboratorium dan membuatnya menjadi sesuatu yang terkesan serius. Jadinya. Izin menambahkan, Bu Berta. Ya, Bu Mitarles. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf ini baru bisa gabung di pertengahan ya. Ya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Berta tadi ya, untuk Ibu Dewi ya tadi penanyanya ya,
Terima kasih Bu Dewi. Pertanyaan yang menarik ini karena juga mungkin apa ya istilahnya menjadi tanggung jawab kita bersama ya. Kalau saya bisa pahami kalau di SMK itu kimia masuk adaptif ya Bu ya. Iya, kalau adaptif di tempat kami. Iya, jadi kadang siswa menjadi buat apa belajar kimia Ya. begitu ya Bu ya. Ya, hanya kelas 10 itu menjadi saja, Bu. apa? Ya. Hanya kelas 10 Kelas 10 saja, ya. Dan 2 jam Iya, pelajaran. di awal kelas 10 hanya 2 jam pelajaran. Iya. Iya, menjadi apa namanya tugas kita bersama ya Bu Dewi untuk mengemas pembelajaran kimia agar menarik ya. Saya sangat setuju dengan penjelasan Bu Berta tadi bahwa kimia itu loh mengasihkan, menarik. Nah, itu tugas kita mungkin ya. Apa namanya kalau dikaitkan dengan tadi materi dari Ibu Rusmini juga tadi sebetulnya bisa selalu kita kaitkan, kita kontekskan ya, kita kaitkan dengan kimia dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, itu kalau tadi Ibu bermasalah dengan waktu ya Bu untuk pelaksanaan praktikum, dan sempat diinformasikan juga oleh Ibu Dewi tadi bahwa biasanya siswa diminta mencoba dulu di rumah, apalagi dalam era daring ini, ya Bu. Ya, itulah tugas kita bersama untuk memotivasi siswa. Mungkin dengan pengalaman belajar yang akan Bapak Ibu berikan nanti untuk yang khususnya ini Ibu Dewi di siswa SMK itu, nah disitulah untuk menumbuhkan ya, justru menumbuhkan kemanfaatan dari ilmu kimia. Kalau di awalnya ada anggapan bahwa oh kimia karena jurusan yang dia ambil bukan kimia, nah merasa kurang manfaat. Nah disinilah mungkin tugas kita bersama untuk menanamkan bahwa kimia sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari juga. Seperti itu Ibu Dewi mungkin yang bisa kita tambahkan, tugas kita bersama untuk memotivasi siswa. Terima kasih Bu Berta waktunya. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan untuk menambahkan motivasi pada siswa kita. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Dewi. Ya, saya kembalikan ke Bu Berta lagi atau Terima kasih Bu Mita Arle. Moga dari Mbak Ervina dari segi waktu. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya untuk Bapak Ibu Guru, apabila masih ada pertanyaan terkait materi PKM 1 dan materi PKM 2, bisa mengajukan pertanyaannya sebagai penanya kedua. Untuk sesi tanya jawab sementara kami cukupkan terlebih dahulu. Oh, sebentar, ini ternyata masih ada satu lagi dari Ibu Uswatun Hasanah di chat room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya kepada pemateri 2, Ibu Berta Yonata, terkait dengan pelaksanaan eksperimen dalam pembelajaran daring. Apakah bentuk LKPD berbasis online yang bisa langsung digunakan oleh siswa saat pembelajaran? Karena selama ini ketika saya mengirim LKPD, saya masih menggunakan Microsoft Word. Silakan. Kami persilakan untuk Bu Berta Yonata menanggapi pertanyaan dari Ibu Uswatun Hasanah. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Uswatun. Jadi apapun modelnya ya Bu Uswatun, jadi bisa menggunakan MS Word, bisa menggunakan yang lebih praktis mungkin pakai Google Form. Cuman kalau pakai Google Form ada kelemahannya, biasanya kalau jaringannya tidak stabil gitu kan ya. Banyak ya. Kemudian kalau yang sudah saya lakukan beragam selain pakai Google Form. Jadi saya minta mereka untuk menulis saja di Excel-nya atau di Word-nya, unggah di Google Form, atau saya berikan Google Form, mereka mengisi di situ. Atau saya gunakan LMS ya, LMS misalkan Learning Management System ya, biasanya di sekolah-sekolah punya Learning Management System sendiri. Saya juga menggunakan
seperti Google Classroom itu juga bisa digunakan itu. Jadi tidak masalah menggunakan LKPD yang MS Word yang hanya mereka langsung mengetik di situ kemudian diunggah, tidak ada masalah. Itu mungkin untuk Bu Uswatun. Ya, terima kasih atas penjelasannya, Bu. Oke, baik, Bu. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Ibu guru penanya dan Bapak Ibu dosen tim PKM UNESA. Waktu sudah menunjukkan pukul 10.36. Sementara kita cukupkan dulu ya Bapak Ibu untuk sesi tanya jawabnya.